Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 kalimat ya, yang pasti akan membuat mantan luluh kepadamu. Langsung hari itu juga minta diboyong pindah ke rumahmu. Ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga semuanya kabarnya baik dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya, sekarang usia saya 42 tahun. 42 tahun, bulan Februari 2022 insya Allah masuk 43 tahun ya. Waktu itu tidak terasa. Dulu rasanya ketika merantau dari kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan di Provinsi Bengkulu, di ujung selatan Pulau Sumatera ya, itu baru berusia 17 tahun. Jadi saya lulus SMA itu usia 17 tahun, lebih sedikit karena masuk SD-nya usia 5 tahun. 17 tahun sudah merantau, jauh dari orang tua. Dan cukup jauh ya, karena perjalanan dari kampung halaman ke tempat kuliah itu kalau naik bis 2 hari 2 malam. Dan waktu berjalan dengan cepatnya. Dalam usia 42 tahun menjelang 43 tahun ini, saya melihat begitu banyak sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara yang jatuh tumbang. Karena apa? Karena cinta. Ya, saya mendampingi seorang sahabat yang ketika akan ketemu calon mertuanya, bukannya dihadapi, diterima dengan bahagia, malah disikapi dengan kalimat-kalimat yang ketus. Ngobrol saja itu tidak dihadapi tapi dipunggungi. Coba ya, saya pernah juga mendampingi seorang teman ya, yang dipisahkan oleh mertuanya, tapi dia masih sangat cinta kepada istrinya. Hari ulang tahun istrinya, berhujan-hujan ya, nabung datang ke rumah istrinya. Memang ditunggu pas lagi sepi ya, karena kalau dia datang dan ketemu dengan orang di rumah istrinya, pasti dia akan diusir. Saya tanya, mau ngantar hadiah apa? Mau ngasih uang saja. Ini hasil nabung 2 bulan 500.000. Dia tulis surat suruh istrinya beli helm ya, karena dia lihat setiap dia lewat helm istrinya masih helm yang lama dan sudah tidak optimal. Saya tanya, helm itu romantisnya dari mana? Oh enggak, saya memang tidak romantis, tetapi yang paling penting istri selalu aman dan selamat.
Hasilnya setelah berhujan-hujan itu, apa istrinya mengucapkan terima kasih? Enggak. Ya, tidak ada kabar berita, bahkan bertahun-tahun setelah itu. Saya juga pernah mendampingi seorang teman ya, yang pengen ketemu dengan calon mertuanya. Alasannya macam-macam agar jangan sampai ketemu. Saya juga pernah mendampingi seorang teman ya, pagi-pagi dia berangkat agar bisa ketemu dengan mantannya, walaupun dia menganggap belum jadi mantan, tetapi mantannya menganggap dia sudah jadi mantan. Ya, dilewati, si wanita sudah standby akan berangkat ke kampus. Di jalan dari jauh, nah itu datang katanya, bahagia, deg-degan, langsung rambutnya dirapi-rapikan. Begitu dekat, malah istrinya atau si wanita tadi menambah gas sepeda motornya, tambah kencang dan melewati si teman ini tadi. Ya, pertanyaannya kemudian, kenapa sih sampai sebegitunya? Saya bertanya-tanya dalam hati saya, ya, kok pada tega banget ya? Dan jawabannya sederhana, karena orang-orang ini punya cinta sejati, punya cinta yang setia, punya energi cinta yang luar biasa besarnya, mencintai dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jiwa. Setiap sel yang ada di tubuhnya, semuanya mencintai. Tapi dia tidak punya satu hal, tidak punya duit. Ya, karena saya juga pernah mendampingi seorang teman, ya begitulah ya gayanya, playboy begitu kan, hobi gonta-ganti pacar ketika masih kuliah dulu. Pokoknya mantannya banyak. Suatu ketika dia sudah diminta terus oleh orang tuanya untuk menikah kan, karena usianya sudah lebih dari cukup. Anak tunggal, orang tuanya kayanya luar biasa. Dia dikasih lihat foto si wanita. Padahal menurut kita yang melihat, wah cantiknya luar biasa. Dia biasa saja. Physically, teman saya ini biasa banget, tapi kaya raya. Dipertemukan, dia biasa-biasa saja. Ya, yang justru minta agar segera menikah, keluarga sang calon istri. Dengan latar belakang yang pacarnya di mana-mana ini, tidak punya cinta yang setia dia. Bahkan setelah menikah pun tetap menjadi orang yang tidak setia. Tetapi istrinya cinta banget kepada dia. Cinta apanya? Cinta duitnya. Ya, nah, jadi ada 3 kalimat tuh, yang ketika Anda ucapkan, mantan akan langsung meleleh, langsung luluh di hadapan Anda. Orang tuanya kalau Anda belum menikah, langsung ngajak ke penghulu untuk segera menikah. Hari itu juga langsung boyongan pindah ke rumah Anda. Kalimatnya ya, yang pertama, ketika Anda bisa mengatakan kepada si mantan ini, hei mantan, aku baru beli rumah nih, harga 10 miliar, cash, tidak hutang.
Ya, semuanya sudah beres dengan perabot, furniturnya lengkap. Cuman kurang pendampingnya saja nih. Yakin deh, ketika Anda mengatakan demikian, telepon Anda tutup, 1 jam kemudian mantan akan menghubungi. Ya, kalau dia mantan suami atau mantan istri yang sedang pisah, dia langsung balik tuh, alamatnya di mana. Ya, kalimat yang kedua, ketika Anda mengatakan kepada si mantan ini, "Hei mantan, saya baru dapat warisan." Ya tidak banyak-banyak sih, cuma 20 miliar. Anda foto buku tabungan Anda kirim ke dia. Ya, Anda tutup telepon, setengah jam lagi mantan akan menghubungi Anda dan mengatakan ingin kembali kepada Anda. Kalimat yang ketiga, ya, ketika Anda mengatakan kepada mantan, "Hei mantan, saya pekerjaan yang kemarin sukses. Untungnya tidak terlalu besar deh, cuman 30 miliar lah." Anda tutup telepon, 10 menit kemudian mantan akan menghubungi Anda, minta ketemu Anda. Ya, dan akan mengatakan sangat mencintai Anda. Itulah dunia kita. Dunia yang kita jalani hari ini. Ketika mayoritas cinta itu selalu diartikan sebagai materi. Orang tidak mau disebut materi, cuman dibilang realistis. Karena semuanya butuh duit. Ya, tetapi punya bekal cinta saja ternyata teramat sangat sulit untuk bisa memenangkan cinta orang yang kita cintai. Jika ingin memenangkan cinta orang yang kita cintai, harus punya bekal cinta dan juga punya bekal uang yang banyak. Selalu saya katakan, Anda masih muda. Usia 20 tahun, 25 tahun. Kan di YouTube Studio tuh ada demografi usia ya. Penonton terbesar di channel kita ini ya dari usia 20 sampai 40 tahun. Usia emas. Usia di mana orang bisa bekerja maksimal tanpa keluhan rematik, tanpa keluhan asam urat, tanpa keluhan sakit pinggang, dan seterusnya. Ketika Anda mengatakan, "Bagaimana saya mau kaya Ustadz, wong jobless," ya sudah, selesai. Ya, sebenarnya kan jobless itu tidak ada, nganggur itu tidak ada. Apalagi di zaman modern seperti ini, semua orang bisa memanfaatkan teknologi untuk bekerja, untuk membuat kantornya sendiri, untuk membuat tokonya sendiri, untuk membuat TV-nya sendiri. Ya, YouTube Anda bisa punya TV Anda sendiri dengan materi acara yang Anda buat sendiri. Ya, dengan website, dengan Facebook, dengan Instagram, Anda bisa membuat toko online. Anda punya kemampuan bahasa Inggris, Anda bisa membuat kursus online. Ya, Anda punya kemampuan apapun. Ketika bisa Anda manajemen dengan baik, insya Allah bisa menghasilkan. Asal mau berusaha dan tidak mengatakan menganggur. Karena itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, "Lau annakum
tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, asal mau berusaha, pasti ada 1001 jalan untuk bisa bersama kembali dengan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.